banyak yang off. Itu berarti apa namanya? Tidak tidak kesat ya, karena kita sudah ada kesepakatan tapi tetap nggak mau tapi ikut gitu kan ya gimana? Oke, saya share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya mohon maaf karena harus reschedule via Zoom ya dan digabung dua kelas karena keterbatasan waktu. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang farmakologi dari antihipertensi. Saya share dulu ya. Belum terlihat ya? Belum, dokter. Mungkin terlalu banyak yang saya buka. Sudah? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi pagi ini kita akan mendiskusikan terkait farmakoterapi dari hipertensi. Jadi nanti outline-nya eh, kita belajar dulu terkait fisiologi dari pengaturan tekanan darah, kemudian juga faktor-faktor resiko terkait hipertensi. Kemudian nanti kita baru masuk ke farmakologi dari obat-obat antihipertensi dan juga aplikasi klinisnya baik pada kondisi hipertensi yang dengan compelling indication maupun tanpa compelling indication dan juga hipertensi pada ibu hamil gitu ya. Jadi ini adalah klasifikasi dari hipertensi, itu adalah tekanan sistol ataupun distol lebih dari sama dengan 140 mm Hg atau sedang mendapatkan obat antihipertensi gitu ya. Dan pengukuran tekanan darahnya itu dilakukan 2 kali atau lebih dari 2 kali kunjungan atau lebih gitu. Itu adalah hipertensi. Nah, ini adalah klasifikasi hipertensi berdasarkan CNC 8 gitu ya. Kalau normal itu tekanan darahnya antara sistol dan diastol kurang dari 120/80. Kemudian prehipertensi 120/139 ya. Kemudian diastoliknya 80/89 mm Hg. Begitu juga hipertensi stage 1 dan stage 2. Kalau yang sistolnya itu sudah lebih dari 160 mm Hg dan diastoliknya itu lebih dari 100 mm Hg, itu disebut sebagai hipertensi stage 2. Kemudian ini klasifikasi hipertensi ya. Dia ada hipertensi yang esensial atau primer atau idiopatik dan ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi yang esensial ini lebih dari 90% mayoritas itu adalah yang jenis ini. Nah, etiologinya itu belum pasti ya karena dia multifaktorial, merupakan gabungan dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Gitu ya. Sehingga kenapa kok tekanan darah itu sebagian besar kalau kita minta tekanan darah tinggi, biasanya ada riwayat juga tekanan darah tinggi di keluarga gitu. Karena memang sangat terkait dengan genetik gitu ya. Genetiknya bisa karena genetik pada gen-gen yang mengatur sensitivitas tekanan, sensitivitas DNA, kemudian ataupun kepekaan terhadap stres gitu ya. Ada yang bocor ya. Oke. Mas Rahyan tolong di anu dulu ya. Ya, jadi yang genetik itu ada genetik yang berpengaruh pada sensitivitas terhadap Na, kemudian kepekaan terhadap stres ya, reaktivitas vaskuler sama resistensi insulin. Jadi individu-individu itu ada yang dia itu memang rentan terhadap stres, ada yang dia itu lebih kuat, itu terkait dengan genetiknya. Ada yang vaskulernya itu dia lebih mudah mengalami kekakuan gitu, ada yang tidak lebih fleksibel gitu ya. Jadi memang itu sangat terpengaruh oleh genetik dan itu bisa menentukan sebagai faktor resiko terjadinya hipertensi. Kemudian juga ada faktor lingkungan ya, intake Na berlebihan, stres psikis maupun juga obesitas. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah hipertensi sekunder. Ini 5-8% kasus. Biasanya itu karena
kondisi tertentu ataupun juga yang diinduksi oleh obat. Kondisi tertentu misalnya hipertensi pada kehamilan itu ya. Nah, ataupun juga hipertensi karena adanya kanker gitu ya pada kelenjar endokrinnya gitu, ataupun juga hipertensi karena adanya satu gangguan pada renalnya. Nah, itu adalah hipertensi karena penyakit lain. Nah, kalau satunya lagi yang hipertensi sekunder itu adalah hipertensi karena obat. Nah, misalnya ada beberapa obat yang dia memang bisa menginduksi terjadinya hipertensi sekunder ya, seperti obat tiroid itu dia juga menginduksi terjadinya hipertensi sekunder. Nah, ini tadi adalah hipertensi terutama yang primer tadi itu merupakan eh, multifaktorial yang dipengaruhi oleh faktor gen dan juga faktor lingkungan tadi ya. Kalau gen tadi sudah dijelaskan, kemudian kalau yang lingkungan itu adalah inaktivitas, kemudian stres, obesitas gitu ya, merokok, umur, semakin tua dia pembuluh darahnya semakin kaku sehingga dia akan lebih mudah terjadi hipertensi gitu ya. Kemudian juga alkoholisme. Nah, ini adalah tadi faktor resiko ya, hipertensi, ada keturunan, karena terpengaruh genetik tadi, kemudian jenis kelamin, ya, laki-laki itu dia lebih sering terjadi hipertensi dibandingkan perempuan, karena pada perempuan dia terlindungi oleh hormon estrogen gitu ya. Kemudian kalau yang usia itu akan lebih cepat menderita hipertensi itu yang laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Biasanya perempuan itu sudah mulai itu kalau dia menopause karena sudah tidak terlindungi lagi oleh estrogen tuh ya. Kemudian merokok, obesitas, stres, inaktivitas fisik sama intake NA yang berlebihan tadi. Nah, kemudian seperti yang pernah kami sampaikan kemarin ya saat kuliah Prof Chan kemarin, hipertensi ini merupakan silent killer gitu ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu dia seringnya asimptomatik, tidak disadari gitu ya. Apalagi kalau tubuh itu sudah melakukan homeostasis gitu ya, sudah melakukan kompensasi itu biasanya terus tidak disadari. Nah, padahal itu dia progresif sehingga nanti dia menyebabkan komplikasi pada organ-organ penting lainnya gitu ya, pada jantung, kemudian pada otak, pada ginjal. Nah, komplikasi-komplikasi kerusakan pada organ-organ yang vital itulah yang nantinya menyebabkan morbiditas dan mortalitas dari hipertensi. Maka dia disebut sebagai silent killer. Nah, terus kemudian ini adalah fisiologi dari pengaturan tekanan darah. Harus paham ini karena nanti kita bisa paham bagaimana sebenarnya hipertensi itu bisa terjadi dan nanti obat-obat farmakologis dari agen antihipertensi itu bekerjanya mempengaruhi di bagian mana gitu ya dari regulasi ini gitu. Jadi tekanan darah itu kan dia merupakan pengkalian ya dari cardiac output dikalikan dengan peripheral vascular resistance gitu ya. Blood pressure, tekanan darah sama dengan cardiac output. Cardiac output itu adalah banyaknya darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam waktu 1 menit gitu ya. Nah, kalau yang peripheral vascular resistant, tahanan perifer, itu adalah kekakuan daripada dinding eh, apa namanya pembuluh darah perifernya. Nah, cardiac output sendiri itu adalah hasil pengkalian dari heart rate ya atau frekuensi denyut jantung dikalikan dengan stroke volume. Stroke volume itu adalah banyaknya darah ya yang diejeksikan ya oleh ventricle pada saat dia sekali berdenyut ya, sekali berkontraksi. Nah, berarti cardiac output itu kan dalam 1 menit dia berapa heart rate-nya dikalikan dengan satu kali itu satu kali berdenyut itu dia keluar berapa stroke volumenya gitu ya. Nah, itu adalah cardiac output. Tekanan darah tadi cardiac output dikalikan dengan resistensi perifer. Nah, ini ya, tekanan darah itu dia dari cardiac output dikalikan dengan resistensi perifer tadi, kemudian cardiac output dipengaruhi oleh jantung sama isi sekuncup tadi ya. Nah, isi sekuncup itu kan jumlah darah dalam yang dikeluarkan sekali dia berdenyut itu dipengaruhi oleh kontraktilitas miokard ya sama aliran darah balik dari vena. Jadi seberapa banyak darah itu yang kembali ke jantung tadi ya dan juga seberapa kuat jantung itu berkontraksi pada saat sekali dia berdenyut gitu ya. Nah, aliran darah balik vena itu dipengaruhi oleh volume darah sama kapasitas vena gitu.
Nah, kemudian kalau resistensi perifer itu dia dipengaruhi oleh kekakuan dari ataupun elastisitas dari pembuluh darah perifer dan juga viskositas darahnya ya. Semakin kaku berarti resistensi perifer lebih tinggi, tekanan darah bisa cenderung lebih tinggi. Dia viskositas darahnya juga lebih kental, maka tekanan darahnya juga bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, ini resistensi pembuluh darah dipengaruhi oleh tonusnya sama elastisitasnya tadi ya. Nah, kemudian tekanan darah ini tadi ya, baik curah jantung maupun resistensi perifer itu dipengaruhi ya regulasinya oleh sistem saraf, simpatis, parasimpatis, dan juga sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, mungkin lihat di sini ini adalah fisiologi dari pengaturan tekanan darah. Jadi dia dipengaruhi oleh resistensi dari arteriol, kemudian kapasitas vena, kemudian ada pompa jantung gitu ya, dan juga eh, di volume darah yang melalui ginjal, sama ada semuanya dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Jadi misalnya kondisinya seperti ini, jika orang itu pada kondisi kehilangan darah yang berlebihan gitu ya, misalnya dia kecelakaan, terus dia multiple trauma, darah itu banyak yang loss gitu ya, maka perlu sih darah yang melalui ginjal itu di situ ada sensor yang namanya aparatus juxtaglomerularis. Berarti dia regangan di aparatus juxtaglomerularis itu kan lebih sedikit. Itu mengindikasikan bahwa oh berarti ini tekanan darahnya baru rendah nih ya, yang lewat situ darahnya baru sedikit gitu. Nah, makanya ini akan mengaktifkan sistem saraf simpatis untuk memacu ginjal tadi ya menghasilkan renin gitu. Hemostasisnya seperti itu. Nah, kemudian renin akan menghasilkan angiotensinogen. Kemudian nanti dia apa namanya? Angiotensinogen itu oleh S akan diubah menjadi angiotensin 2 gitu ya. Nah, angiotensin 2 itu dia efeknya kalau ketemu reseptornya dia bisa menyebabkan eh, apa namanya menyebabkan peningkatan denyut jantung, kemudian dia retensi cairan gitu ya, kemudian dia menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah kayak gitu, sehingga nanti akan mengembalikan tekanan darah kembali ke normal gitu ya. Itu adalah mekanisme pengaturan tekanan darah. Kemudian sensor yang kedua itu adalah adanya di baro itu ya, yang ada di arteri karotis. Di situ ada baroreseptor, itu juga terpengaruh regangan. Semakin dia di situ itu apa namanya tidak regangannya itu minimal, berarti dia itu di situ baru pada kondisi tekanan darahnya itu rendah sehingga dia akan mengaktifkan sistem saraf simpatis gitu ya. Nah, itulah tadi regulasi dari tekanan darah. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau pada kondisi yang hipovolemi tadi ya, yang darah yang melalui ginjal yang diterima ke aparatus juxtaglomerularis itu di situ itu dia sedikit gitu ya. Nah, makanya dia akan menyebabkan ginjal itu menghasilkan renin. Nah, renin itu akan mengubah ya angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin satu. Kemudian angiotensin satu oleh S yang dihasilkan oleh pulmo ya akan menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini dia kalau ketemu dengan reseptor angiotensin 2 tipe satu itu dia akan memiliki aktivitas ini ya, meningkatkan aktivitas saraf simpatis, kemudian dia akan menyebabkan retensi Na dan Cl sehingga terjadi retensi air gitu ya. Dia juga akan memicu korteks ginjal itu untuk menghasilkan aldosteron. Aldosteron dia juga bisa punya sifat untuk retensi air gitu ya. Kemudian dia akan menyebabkan vasokonstriksi arteriol dan dia juga akan menyebabkan pengeluaran daripada ADH. Nah, itu semua nanti akan menyebabkan eh, apa namanya tekanan darah itu akan dikembalikan ke normal. Itu adalah pengaturan bagaimana tadi ya, baik tadi ginjal, kemudian tadi ada arteriol, vena, kemudian sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf renin, angiotensin, aldosteron itu ya, itu berperan dalam meregulasi dari tekanan darah. Jika ada gangguan di salah satu, ya di salah satu komponen-komponen tadi, itu bisa menyebabkan gangguan dari tekanan darah, baik itu dia hipertensi atau hipotensi gitu ya. Nah, ini tadi ya angiotensinogen ya, oleh renin diubah menjadi angiotensin satu, oleh S diubah menjadi angiotensin 2.
Nah, angiotensin 2 itu dia punya efek macam-macam ini ya, baik di aktivitas saraf simpatis meningkat, sehingga kontraktilitas jantung meningkat, denyut nadinya juga meningkat ya, denyut jantungnya, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Begitu juga dia memicu vasokonstriksi daripada pembuluh darah perifer, dia juga bisa meningkatkan tekanan darah, karena kita ingat rumusnya tadi ya, tekanan darah adalah cardiac output kali tahanan perifer tadi ya. Kemudian juga bisa memicu sekresi aldosteron, terjadi retensi H2O atau air, sehingga akan menyebabkan volume darah itu di pelas darah itu dia akan meningkat. Ini juga akan meningkatkan tekanan darah tadi ya. Nah, sekresi ADH juga, dan dia juga akan memicu banyak minum. Intinya di sini dia akan untuk mengembalikan tekanan darah kembali ke normal. Nah, kemudian eh, kenapa kita perlu mengetahui daripada eh, fisiologi dari pengaturan tekanan darah tadi ya, sehingga kita bisa tahu nanti obat-obatan tadi kerjanya di mana. Nah, kemudian ini berdasarkan penelitian, ternyata memang menurunkan tekanan darah itu bisa juga menekan dari resiko terjadinya cardiovascular disease gitu ya. Baik itu myocardial infarction, kemudian stroke, heart failure. Nah, itu dia bisa ditekan ya sampai lebih dari 20% ya dengan mengontrol monitor dari tekanan darah gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pengelolaan hipertensi, bisa dengan monitoring tekanan darah dan faktor resiko, manajemen pola hidup sama farmakoterapi gitu ya. Nah, kalau monitoring tekanan darah, di sini baseline tekanan darah itu harus diukur periodik ya, pada masa muda gitu. Nah, kalau pada pasien yang memang sudah diketahui hipertensi, harusnya monitoringnya itu dia lebih intensif gitu ya. Nah, kemudian untuk mencegah tadi, karena dia kan the silent killer tadi, biar memang dia bisa termanajemen dengan baik gitu. Nah, kemudian kalau yang manajemen pola hidup, sama ya ini bisa dibaca sendiri, intinya kita ya dengan pola hidup yang sehat gitu ya. Dan yang paling penting di sini adalah eh, selalu menjaga aktivitas fisik sama asupan garamnya itu juga dibatasi, dan juga manajemen stres di sini. Jadi hindari khawatir berlebihan maupun selalu terburu-buru kemerungsung, nah itu bisa nanti akan bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya hipertensi. Nah, kemudian kalau farmakoterapi sendiri untuk hipertensi itu ada beberapa golongan ya. Ada diuretik, beta blocker, S inhibitor ya, angiotensin 2 reseptor blocker, kalsium channel blocker, ada sentral alpha agonis, ada vasodilator gitu. Jadi nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Nah, ini untuk diuretik, dia intinya bekerjanya itu di nefron gitu ya, di ginjal. Dia fungsinya untuk meningkatkan ekskresi Na dan air. Kalau Na-nya itu ekskresinya ditingkatkan, Na itu kan bersifat menarik air. Otomatis dia airnya itu juga akan ikut tertarik dan akan dikeluarkan melalui urin gitu ya. Sehingga dia akan menurunkan cairan ekstraseluler. Nah, tapi dia punya efek samping ya, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, karena memang tadi kerjanya dengan mempengaruhi elektrolit tadi ya. Kemudian bisa menyebabkan dizziness, meningkatkan resiko jatuh terutama pada lansia ataupun ibu hamil, sehingga pada hipertensi yang geriatri itu sebaiknya kalau bisa tidak memberikan yang diuretik, pilihkan golongan yang lain. Karena dia akan sering ke kamar mandi gitu ya, kalau dia geriatri bisa resiko jatuh. Begitu juga pada ibu hamil. Nah, kemudian pada ibu hamil juga kalau diberi diuretik itu bisa mengganggu, khawatirnya mengganggu perfusi darah ke janinnya gitu ya. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya hiperlipidemi, hiperglikemi, sama HOT ya, karena kan dia menyebabkan viskositasnya meningkat. Nah, ini tadi ya, pemberian diuretik pada pasien hipertensi, ternyata dari penelitian menunjukkan, dari clinical trial menunjukkan bahwa memang dia menurunkan morbiditas, mortalitas dari penyakit kardiovaskuler gitu ya. Dan diuretik ini lebih menunjukkan efikasinya itu pada yang ras kulit putih gitu ya, dan juga pada pasien-pasien Afrika Amerika gitu, dan dia cost efektif gitu. Nah, ini kerugiannya memang harus dia dipantau terhadap efek samping yang gangguan elektrolit tadi, dan juga pada kadar lipidnya, profil lipidnya, sama
glukosa karena dia bisa memicu tadi ya, bisa memicu efek samping baik hiperglikemi maupun juga hiperlipidemi tadi, gitu ya. Nah, kemudian jenis daripada diuretik sendiri itu ada diuretik osmotik, karbonik anhidrase inhibitor, loop diuretik atau diuretik kuat, kemudian diazid sama diuretik hemat kalium. Kalau yang diuretik osmotik itu contohnya mannitol ya, itu biasanya diberikan pada kondisi-kondisi adanya odem intrakranial ya, odem cerebri gitu. Misalnya pada kondisi trauma kepala, dia edem gitu ya. Nah, makanya untuk mengurangi itu, mengurangi tekanan intrakranialnya biasanya diberikan diuretik yang golongan osmotik gitu ya. Karena dia akan osmosis akan menarik air dari situ kemudian akan dikeluarkan gitu. Nah, kalau karbonik anhidrase inhibitor ini adalah diuretik yang biasa diberikan pada kondisi glaukom ya, glaukom terutama yang glaukom sudut tertutup, tekanan intraokulernya meningkat, itu bisa menyebabkan kegawat daruratan pada mata. Itu salah satunya diberikan bisa yang karbonik anhidrase inhibitor atau yang diuretik osmotik tadi juga bisa. Nah, kemudian kalau yang loop diuretik itu contohnya yang furosemid itu ya, dia itu yang paling kuat gitu ya, diuretik kuat. Biasanya digunakan sebagai injeksi pada kondisi-kondisi untuk mengurangi bendungan, baik di bendungan jantung ataupun juga odem pulmu misalnya kayak gitu kita memberikan yang loop diuretik. Nah, kalau diuretik tiazid ini dia yang efeknya lebih ringan ya daripada yang loop diuretik. Biasanya ini kalau baru terdeteksi pertama hipertensi, pilihan pertamanya itu biasanya yang diuretik diazid ini. Kemudian kalau yang diuretik hemat kalium ini tadi ya digunakan untuk pada orang yang asites misalnya gitu ya. Pada yang dia ada gagal hati ya, gagal hati, dia kemudian asites gitu. Nah, untuk mengeluarkan asitesnya ini digunakan yang diuretik hemat kalium atau obatnya itu contohnya spironolakton. Karena tadi kan kita tahu bahwa diuretik tadi kerjanya kan tadi ya apa namanya menyebabkan NA dan NA-nya keluar tadi ya. Nah, apa namanya NaK tadi keluar kemudian dia akan menarik cairan tadi gitu ya. Nah, sedangkan pada kondisi dari apa namanya asites itu kita membutuhkan kaliumnya itu tetap tetap ada gitu ya. Sehingga di situ menggunakan yang diuretik hemat kalium. Nah, kontraindikasi diuretiknya ya bisa gangguan fungsi ginjal karena dia memang kerjanya di ginjal tadi ya. Sehingga hati-hati pada penggunaan diuretik pada orang yang memang ada gangguan fungsi ginjal. Kemudian pada ibu hamil tadi bisa dikhawatirkan gangguan perfusi sama pada geriatri tadi. Ini adalah apa namanya lokasi ya set of action dari masing-masing diuretik tadi ya. Kalau yang diuretik tadi dia diuretik kuat. Ini adalah yang diuretik yang osmotik itu mulai dari tubulus proksimal sampai ke yang desain gitu ya. Nah, kemudian kalau yang diuretik itu yang Asa Handler yang bagian yang ascendant gitu ya. Nah, itu adalah tempat-tempat dari eh, set of action dari diuretik tadi. Ini adalah jenis diuretik tadi, ada 5 golongan tadi, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini adalah contoh sediaan diuretik, mana yang tiazid, mana yang loop diuretik, ada yang diuretik hemat kalium tadi ya. Ini nama obatnya, ini dosisnya, sama penggunaannya hariannya ya. Nah, biasanya 1 sampai 2 kali sehari. Itu tadi yang diuretik. Kemudian kita masuk ke golongan yang kedua itu adalah beta blocker. Ya, beta blocker itu kan dia bekerjanya dengan menghambat aktivitas sistem saraf simpatis karena kita tahu tadi bahwa aktivitas saraf simpatis ya kalau dia itu aktif dia akan reaktif gitu ya dia akan meningkatkan tekanan darah. Sehingga kalau kita butuh kondisi tekanan darahnya sudah tinggi sehingga dia perlu ditekan, salah satunya bisa memberikan beta blocker. Nah, jadi kita harus paham dulu bahwa beta blocker, reseptor beta itu merupakan salah satu reseptor adrenergik ya. Nah, reseptor adrenergik itu ada 4 ya, alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 2. Gitu. Ini harus paham ini dulu sama lokasinya di mana karena nanti itu terkait dengan jenis daripada beta blocker. Ada yang selektif, ada yang non selektif gitu ya. Sama nanti ada yang obat antihipertensi yang kerjanya juga agonis alfa 2 gitu ya.
Kalau alfa 1 itu ada di otot pos, arteriol dan vena ya. Kalau dia terpicu, dia akan menyebabkan vasokonstriksi gitu. Kalau dia ditekan, dia akan menyebabkan vasodilatasi sehingga bisa menurunkan tekanan darah gitu ya. Kalau yang alfa 2 itu pada ujung saraf adrenergik itu sebagai umpan balik menghambat lepasan noradrenalin sehingga dia berlawanan kerjanya dengan alfa 1. Sehingga kalau ingin apa namanya menekan tekanan darah, maka alfa 1 ini harus diaktifasi. Alfa 2 ini harus diaktifasi gitu ya. Karena kalau alfa 2 teraktivasi, maka dia akan terjadi penghambatan adrenalin sehingga dia akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa turun. Kemudian kalau yang beta 1 itu ada di jantung gitu ya, di miokard ya, di pacemaker jantung, di SA node ya, di miokard sama di ginjal tadi ya, itu reseptor beta 1. Kalau di SA node kalau dia teraktivasi dia akan meningkatkan denyut jantungnya. Kalau dia di miokard dia teraktivasi dia akan meningkatkan kontraktilitas miokardnya, kekuatan kontraksinya. Kalau di korteks ginjal dia teraktivasi akan menyebabkan pengeluaran renin gitu ya. Itu adalah reseptor beta. Ya, sehingga eh, reseptor beta ini kalau dia itu teraktivasi maka dia akan semakin meningkatkan tekanan darah gitu ya. Makanya kenapa ada obat yang disebut sebagai beta blocker. Dia menghambat reseptor ini sehingga efeknya ini berlawanan sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah. Kalau yang beta 2 itu ada di otot polus bronkus. Kalau dia diaktifasi, dia akan menyebabkan bronkodilatasi. Kalau dia dihambat, dia akan menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, makanya kenapa kalau orang dihipertensi dengan asma, ya, kita tidak boleh memberikan yang beta blocker non selektif. Karena baik beta 1 ataupun beta 2 itu akan terblok. Nah, tekanan darahnya bisa dia turun dengan terblok beta 1, tapi beta 2-nya ikut terblok, dia menyebabkan bronkokonstriksi sehingga meningkatkan resiko eksaserbasi dari asmanya. Gitu ya. Nah, ini adalah lokasi-lokasi reseptor adrenergik tadi sudah. Kemudian ini tadi mekanisme dari beta blocker, dia menghambat reseptor beta adrenergik tadi ya. Sehingga dia akan menurunkan frekuensi denyut jantung, menurunkan kekuatan kontraktilitas miokard tadi ya, menurunkan sekresi renin gitu ya. Itu sehingga nanti akumulasi dari itu, efek itu akan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, kemudian klasifikasi dari beta blocker itu ada yang non selektif, selektif sama beta blocker yang punya juga aktivitas penghambatan reseptor alfa tadi ya. Mestinya yang dihambat adalah alfa 1. Kalau alfa 2 itu kan tadi kalau untuk menekan tekanan darah alfa 2-nya harus diaktifkan dengan agonis alfa 2 tadi ya. Nah, beta blocker yang non selektif berarti dia itu juga memblok reseptor beta 1 dan juga beta 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang selektif itu dia hanya memblok reseptor beta 1 sehingga ini aman kalau diberikan pada orang hipertensi dengan asma gitu ya. Nah, kemudian ISA ada yang dia punya aktivitas ISA, ada yang enggak. ISA itu ada enggak salah ya. Jadi dia itu punya kemampuan untuk menghambat terjadinya bradikardi gitu ya. Nah, jadi kalau beta blocker itu kan dia efek sampingnya bisa memicu bradikardi ya. Nah, tapi kalau dia ini beta blockernya itu punya kemampuan ISA positif, kalau sudah mulai terjadi bradikardi, dia punya kemampuan untuk apa namanya memicu sistem saraf simpatisnya sehingga dia mencegah terjadinya bradikardi gitu ya. Itu kalau yang beta blocker dengan aktivitas ISA positif gitu ya. Nah, ini adalah obat-obatnya ya, beta blocker tadi sama aktivitas terhadap reseptor yang dihambat tadi. Ada yang dia hanya beta 1 berarti dia selektif, contohnya yang acetbutalol, atenolol gitu ya. Nah, itu dia yang selektif. Sedangkan bisoprolol itu dia juga selektif. Sedangkan kalau yang dia menghambat beta 1, beta 2
itu dia non selektif seperti propanolol, timolol, nadolol itu dia non selektif. Ada juga yang menghambat beta 1, beta 2 dan alfa 1 ya. Itu misalnya carvedilol sama labetalol. Ya, nah ini adalah contoh obatnya tadi ya, sama dosisnya, sama pemberiannya. Biasanya juga 1 sampai 2 kali sehari. Nah, ini keunggulan dari beta blocker ya. Dia tidak menimbulkan postural hipotensi, tidak seperti yang diuretik tadi ya, kadang dia bisa menyebabkan postural hipotensi. Kemudian pemberiannya biasanya 1 kali hanya sehari sehingga lebih patuh ya. Dan dia biasanya murah gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa efek samping yang mungkin timbul dengan beta blocker. Yang penting ini bisa memicu terjadinya masking hipoglikemi. Artinya masking hipoglikemi di sini adalah kalau pada orang dia diabetes gitu ya, dia kan kadang terjadi kondisi hipoglikemi. Hipoglikemi itu gejalanya apa? Ada yang sudah pernah ketemu dengan orang hipoglikemi? Coba silakan. Ada yang ingin berpendapat? Gimana gejala orang hipoglikemi? Mungkin ada keluarga yang pernah mempunyai riwayat diabetes dan pernah menderita hipoglikemi, gejalanya gimana? Coba silahkan. Pusing, lemas, Hah? Pusing, lemas, terus apa lagi? Pusing, lemas, terus berdebar-debar, keluar keringat dingin banyak gitu ya. Itu gejala orang hipoglikemi. Itu muncul karena apa kira-kira? Kenapa kok orang hipoglikemi itu bisa terus keringetan banyak, kayak keluar keringat dingin, terus dia berdebar-debar, terus dia bisa apa namanya lemes sekali itu karena apa kira-kira kejadiannya? Karena aktivitas dari sistem saraf simpatis, gitu ya. Jadi itu sebenarnya penunjuk kalau kondisi orang DM itu kondisinya kadar glukosa darahnya itu terlalu rendah gitu ya, dia akan menyebabkan aktivitas dari sistem saraf simpatis untuk menimbulkan gejala-gejala itu sehingga pasien itu menjadi aware atau orang di sekelilingnya menjadi aware bahwa oh ini baru pada kondisi hipoglikemi sehingga akan cepat mencari penanganan gitu ya. Sebenarnya itu adalah mekanisme hemostasis tubuh untuk memberitahu gitu ya. Nah, tapi kalau pada orang ini ya diabetes dia juga punya hipertensi terus diberikan beta blocker ya, maka nanti aktivitas sistem saraf simpatisnya akan tertekan. Nah, sehingga tadi pada kondisi dia hipoglikemi itu tidak muncul gejala itu gitu. Nah, sehingga itu bisa berbahaya. Karena hipoglikemi itu kan sebenarnya adalah komplikasi DM yang sebenarnya tata laksananya itu mudah ya. Tetapi kalau dia tidak terdeteksi asimptomatik itu dia bisa nanti bahaya, bisa loss gitu pasiennya. Gitu ya. Makanya dalam kita memilihkan obat untuk pasien itu harus banyak pertimbangannya gitu. Tidak hanya penyakit yang saat ini saja yang diobati. Misalnya ini kita antihipertensi berarti kita fokus ke hipertensinya saja. Tidak bisa seperti itu. Melihat pasien harus komprehensif. Dia ada penyakit lain nggak di situ? Kalau ada misalnya diabetes, oh berarti saya harus belikannya yang mana obatnya? Boleh nggak saya berikan yang beta blocker misalnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan bradikardi tadi, kecuali yang dia beta blocker yang punya aktivitas bisa positif. Kemudian bisa memicu bronkospasme ya, kalau dia bukan yang selektif gitu ya. Bisa meningkatkan trigliserid, menurunkan HDL. Maka kalau dia orang hipertensi, dia juga ada dislipidemi, sebaiknya pilihkan golongan yang lain selain beta blocker gitu ya. Padahal kan itu sering tuh hipertensi berada bersama-sama dengan dengan dislipidemi ya kan pada sindroma metabolik gitu. Nah, kemudian bisa menyebabkan impotensi ataupun juga intoleran terhadap exercise. Itu adalah
efek samping, kemungkinan efek samping dari beta blocker. Nah, ini adalah kontraindikasinya tadi ya. Kalau beta blocker yang non selektif utamanya ya tidak diberikan pada kondisi asma, hipertensi dengan diabetes itu juga kontraindikasi bentuk beta blocker. Dengan bradikardi, nah itu juga kontraindikasi. Heart block itu juga. Dislipidemi tadi ya. Nah, bersensitivitas juga. Itu yang beta blocker. Kita baru masuk ke golongan yang kedua. Kemudian ini golongan yang ketiga. Itu adalah inhibitor adrenergik atau simpatolitik sentral atau alfa 2 agonis. Tadi kita ingat tadi sudah dibahas bahwa untuk menurunkan tekanan darah, reseptor alfa 2-nya harus diaktifasi tadi karena dia akan menekan noradrenalin tadi ya. Nah, kalau norepinefrin itu turun ya dia akan menyebabkan vasodilatasi sehingga akan terjadi resistensi perifernya turun. Resistensi perifer turun tadi ingat rumusnya dari apa namanya tekanan darah tadi berarti dia juga akan bisa menurunkan tekanan darah ya. Dia bekerjanya secara sentral. Nah, ini keuntungannya kalau yang alfa 2 agonis itu dia onsetnya cepat. Biasanya digunakan untuk hipertensi urgensi gitu ya. Nah, tapi dia bisa menyebabkan efek sampingnya bisa menyebabkan hipotensi ortostatik ya, remote sedasi gitu. Nah, dia bukan first line terapi untuk hipertensi pada umumnya, tapi dia first line terapi untuk hipertensi pada kehamilan. Ini adalah metildopa ya. Kemudian juga hati-hati dia bisa menyebabkan rebound fenomena. Tadi karena dia menurunkan tekanan darahnya cepat ya, vasodilasi cepat, turun tekanan darah cepat sehingga dia kalau tidak di apa namanya maintenance dengan baik, dia bisa tiba-tiba rebound, tekanan darahnya bisa cepat naik lagi gitu ya. Kemudian golongan yang keempat itu adalah ACE inhibitor sama angiotensin receptor blocker. Ini 4 ke 5, 4 dan 5 ya saya gabung sekalian karena dia mekanisme kerjanya masih di dalam satu pathway gitu ya. Kita ingat tadi sistem renin, angiotensin, aldosteron tadi ikut berperan dalam regulasi dari tekanan darah. Ingat kan tadi ya, di mana tadi kalau sudah terjadi angiotensin tipe 2 ketemu dengan reseptornya, reseptor yang angiotensin reseptor tipe 1 itu dia keluar efek-efek yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah tadi. Ya, makanya diarahkan sebenarnya kalau pada orang hipertensi itu diarahkan angiotensin 2 itu ketemu dengan reseptor yang angiotensin 2 tipe 2 gitu loh. Itu berkebalikan efeknya. Nah, makanya ada obat yang disebut sebagai angiotensin reseptor blocker. Dia menghambatnya di sini. Dia menghambat angiotensin 2 ketemu dengan angiotensin 2 reseptor tipe 1. Itu yang dihambat. Sedangkan kalau itu dihambat, dia akan bergesernya ketemu dengan angiotensin 2 reseptor tipe 2. Sehingga akan terjadi vasodilatasi, akan terjadi penurunan denyut jantung, dan lain-lain, sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah. Itu kerja dari ARB. Kalau yang ACE tadi kerjanya di sini. Dia ACE inhibitor. Berarti dia menghambat aktivitas enzim ACE tadi ya. Sehingga tidak terjadi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sehingga tekanan darah juga akan turun gitu. Itu ya. Nah, ini tadi kan itu kerjanya kan di sini. Kalau ACE inhibitor dia menghambat ACE. Kalau yang angiotensin 2 reseptor apa? ARB tadi menghambatnya di angiotensin 2 reseptor tipe 1 tadi dihambat. Nah, karena kalau dia nggak dihambat, ini efek-efeknya ya, intinya ke arah peningkatan tekanan darah. Nah, kalau dihambat berarti dia akan terjadi sebaliknya. Gitu ya. Nah, ini tadi, nah itu kalau sudah diberikan obat. Nah, berarti dia tidak terjadi ini tadi ya. Karena dia ketemunya dengan angiotensin reseptor 2 tipe 2. Sehingga ini tidak terjadi, akan terjadi penurunan tekanan darah. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini tadi farmakodinamik S inhibitor dan ARB, dia menyebabkan vasodilatasi tadi, penurunan resistensi perifer, meningkatkan diuresis, menurunkan tekanan darah. Kemudian efek sampingnya bisa menyebabkan hiperkalemi, bisa menyebabkan batuk ya, terutama yang S inhibitor. Kemudian bisa juga memacu angioedem. Kemudian ini juga teratogenik. Kedua golongan ini dia teratogenik sehingga kalau ada ibu hamil dengan hipertensi sebaiknya tidak diberikan yang golongan ini.
baik ACE inhibitor atau ARB. Ini banyak sekali kan di praktek di poliklinik itu kan yang tersedia biasanya ACE inhibitor, captopril dan lain-lain itu. Padahal itu dia teratogenik, sehingga kita harus paham kalau ibu hamil hipertensi kita nggak boleh berikan itu, gitu ya. Nah ini kalau yang indikasinya terutama hipertensi dengan DM, hipertensi pada gagal jantung, hipertensi pada post myocard infarct. Karena inhibitor itu dia punya efek juga sebagai remodeling, sehingga dia akan memperbaiki dari sel-sel otot jantung, ya itu sehingga dia bagus untuk diberikan pada orang yang hipertensi dengan adanya gagal jantung. Nah ya dia first line terapi ya aman, biasanya tidak menimbulkan hipotensi postural gitu ya. Nah, tidak menyebabkan hiperurisemia, tidak seperti diuretik tadi ya, maupun juga tidak mengganggu profil lipid, jarang menimbulkan rebound fenomena gitu ya. Dia punya efek anti remodeling gitu. Nah, itulah mengapa ACE inhibitor itu sebagai first line drug. Ini adalah golongan-golongan dari ACE inhibitor, biasanya belakangnya ada pril. Ya, diingat. Kalau tadi beta blocker, belakangnya ada all tadi. Ya kan? Itu kalau obat-obat hipertensi itu biasanya gitu. ACE inhibitor dia belakangnya ada captopril, enalapril gitu ya, lisinopril gitu, ramipril. Nah, itu dia ACE inhibitor. Kemudian kalau yang ARB ya, dia biasanya belakangnya tan. Sartan, losartan, irbesartan. Nah, itu dia ARB ya. Nah, kemudian golongan yang lain lagi adalah calcium channel blocker. Ya, kita ingat bahwa kenapa kok calcium channel blocker itu bisa menurunkan tekanan darah? Kita ingat tadi bahwa kekuatan kontraktilitas otot jantung tadi ya bisa meningkatkan cardiac output. Cardiac outputnya meningkat, dia bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau kita terus kontraktilitas otot jantung itu dipengaruhi oleh influx CA dari luar, gitu ya. Maka kalau kita ingin menekan tekanan darah itu berarti kita harus menurunkan kontraktilitas dari miokard. Salah satu caranya dengan memblok kanal CA agar CA tidak masuk ke dalam otot jantung. Itu. Itu ya. Itu adalah mekanisme kerjanya. Sehingga makanya kenapa kita itu belajar farmakologi, kita penting untuk juga memahami fisiologinya gitu. Kalau kita belajar hipertensi, obat-obat hipertensi berarti kita paham dulu, oh fisiologi pengaturan tekanan darah itu bagaimana. Oh, kemudian kalau terjadi itu gangguan di yang tadi terkait dengan komponen-komponen pengatur tekanan darah, berarti dia bisa hipertensi, gitu kan ya. Nah, kemudian obat-obatan farmakologi itu berarti kerjanya adalah dengan menghambat faktor yang menyebabkan tadi hipertensi tadi. Misalnya ini ya, CCB itu golongannya yang obatnya misalnya nifedipin, amlodipin, ya, verapamil, diazem, dia CCB. Fungsinya menghambat masuknya ion CA melewati dari kanal CA yang ada pada membran sel dari otot jantung gitu ya. Sehingga dia akan menyebabkan mengganggu kontraktilitas dari miokard gitu ya. Dan dia juga menghambat influx CA pada otot polos dari arteriole sehingga dia juga akan menyebabkan dilatasi arteriole gitu ya. Sehingga akan menurunkan tahanan perifer. Kita ingat tadi cardiac output turun, kemudian tahanan perifer turun, dia bisa menurunkan tekanan darah. Itu ya. Nah, ini adalah CCB, dia dibagi menjadi dihidroperidin sama non-dihidroperidin gitu ya. Kalau yang dihidroperidin dia yang nifedipin dan amlodipin, kalau yang non-dihidroperidin dia yang verapamil sama diltiazem. Kemudian ini ya golongannya, ini contoh-contoh obatnya sama dosis dan sediaannya. Ini keuntungannya ya, tidak memiliki efek samping metabolik, beda dengan diuretik tadi. Kemudian dia tidak mengakibatkan sedasi karena tidak mempengaruhi central nervous system. Boleh diberikan pada penderita asma maupun angina, itu boleh dengan CCB ya.
Karena kan sebenarnya dia menyebabkan angina itu kan terjadi karena kekurangan oksigen pada jantungnya gitu ya. Nah, sehingga CCB itu dia menyebabkan vasodilatasi sehingga dia akan bisa meningkatkan pasokan dari O2 di jantungnya itu. Gitu. Kemudian dia tidak mengakibatkan gangguan fungsi ginjal, tidak berefek pada janin gitu ya, sehingga boleh diberikan pada kehamilan. Ya, CCB, kemudian tadi metildopa tadi ya itu boleh diberikan pada kehamilan. Kemudian dia merupakan first line drug untuk hipertensi pada geriatri. Gitu ya. Kalau yang alpha 2 agonis tadi dia first line drug untuk yang dengan kehamilan, hipertensi dengan kehamilan. Kalau hipertensi dengan geriatri itu adalah CCB, gitu ya. Pilihan-pilihannya seperti itu. Nah, ini adalah adverse effect-nya bisa dibaca sendiri ya. Nah, kontraindikasinya tadi ya, CCB itu kontraindikasinya pada unstable angina, yang unstable angina, kemudian gagal jantung, hipotensi, postmyocardial, severe aortic stenosis. Kemudian itu tadi golongan-golongan dari antihipertensi ya. Jadi ada berapa tadi? 5 kalau nggak salah ya. Ada 5 dan masing-masing tadi ada subnya sub golongannya lagi ya. Diuretik ada 5 lagi sub golongannya. Kemudian yang CCB tadi ada yang 2, dihidropiridin, non dihidropiridin tadi ya. Beta blocker ada yang selektif, non selektif sama yang juga punya aktivitas terhadap alfa ya itu. Itu tadi adalah yang hipertensi. Nah, kita cepat saja yang aplikasi klinisnya ya. Jadi intinya aplikasi klinis ini berdasarkan algoritma dari guideline CNC 8 gitu ya. Ini dilihat usianya lebih dari 18 tahun gitu ya. Itu dengan pertama kali dia hipertensi harusnya dia menerapkan lifestyle modification dulu gitu ya. Itu yang pertama gitu. Kalau dia gagal baru nanti mendapatkan obat gitu ya. Nah, kemudian untuk pilihannya itu ini apa namanya target tekanan darahnya itu juga berbeda antara yang diabetes dengan apa diabetes antara yang hipertensi dengan diabetes atau tanpa diabetes gitu ya. Jadi dilihat ada nggak kalau hanya dia hipertensi saja ya target tekanan darahnya pada usia lebih dari 60 tahun itu adalah pengurangannya kurang dari 150 per 90 mm Hg targetnya. Tapi kalau dia hipertensi saja tapi pada usia yang masih kurang dari 60 tahun targetnya itu adalah 140 per 90 mm Hg. Ya, tapi kalau dia hipertensi ada penyulit diabetes ataupun gagal ginjal gitu ya pada semua usia, dia pada semua usia hipertensi dan juga ada diabetes tapi tanpa CKD, maka tekanan darahnya itu targetnya kurang dari 140 per 90 gitu ya. Kemudian kalau dia apa namanya dengan atau tanpa diabetes, hipertensi dan ada CKD, dia juga sama. Penurunan tekanan darahnya targetnya 140 per 90 gitu ya diinisiasi diawali dengan pemberian ACE inhibitor atau ARB gitu. Nah, kemudian kalau yang tadi, yang pada general population tadi yang ada penyulitnya, baik benar-benar hanya yang hipertensi gitu ya, itu kita harus melihat rasnya. Itu dia rasnya adalah ras black atau non black gitu ya. Karena berdasarkan hasil penelitian, ternyata orang yang ras Afrika itu dia kurang berespon baik dengan pemberian ACE inhibitor gitu karena ada polimorfisme genetik di situ sehingga dia kurang berespon baik dengan ACE inhibitor. Itu disebut sebagai konsep individualisasi terapi. Gitu ya. Nah, dia makanya kalau pada yang kulit hitam dia sebaiknya diberikan dengan tiazid ya atau CCB baik itu sendiri atau dikombinasi. Tapi kalau dia pada yang ras tidak hitam ya, tidak kulit hitam, dia bisa diberikan tiazid, ACE inhibitor, RB atau CCB gitu. Itu ya. Jadi itu adalah alurnya. Kemudian setelah diberikan, dilihat nanti tekanan darahnya sudah baik atau tetap tetap belum turun. Kalau tetap belum turun, berarti nanti bisa ditambah lagi dengan golongan yang lainnya, gitu ya. Jadi dia memang mengobati hipertensi itu mengikuti guideline ini.
Ya, ini apa namanya pilihan-pilihan first choice dari obat antihipertensi biasanya yang ACE inhibitor, ARB, thiazid atau CCB. Tapi dilihat tadi dia rasnya apa tadi juga. Kemudian pendekatannya ada strategi A, B sama C gitu ya. Kalau strategi A berarti kita mulai dari satu jenis obat, kemudian nanti dosisnya itu mulai ditingkatkan gitu ya. Kalau dia nggak setelah dimonitor nggak turun-turun, dosisnya bisa ditingkatkan sampai mendekati maksimal gitu ya. Kalau juga tidak membaik, baru ditambahkan dengan second drug. Itu yang strategi A. Tapi kalau strategi B itu mulai dengan satu obat gitu. Tapi kalau dia belum mencapai dosis maksimal obat itu apa hipertensinya itu belum membaik, maka sudah harus mulai dikombinasi dengan obat kedua gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang pendekatan yang ketiga itu langsung diberikan dua kombinasi obat pada waktu yang sama, gitu ya. Tuh, itu yang apa strategi kedua tadi. Tapi memang pengobatan hipertensi itu sebaiknya juga dikombinasi dengan lifestyle modification tadi. Nah, kemudian ini pengobatan hipertensi kita juga harus melihat eh, penyakit-penyakit penyerta yang lainnya ada atau tidak gitu ya. Nah, kalau hipertensi dengan heart failure, pilihkan yang ACE inhibitor tadi ya, sama diuretik. Karena ACE inhibitor punya efek remodeling, diuretik dia punya efek mengurangi cairan sehingga bisa mengurangi beban jantungnya gitu ya. Kemudian kalau yang myocardial infarction, pilih yang ACE inhibitor juga sama beta blocker karena kalau myocardial infark kan dia akan jadi sumbatan sehingga dia akan mengurangi apa namanya oksigenasi di situ. Kalau diberikan beta blocker kan berarti beban jantung itu menjadi berkurang. Kalau beban jantungnya itu berkurang gitu ya, karena kan dia mengurangi kontraksinya. Beban jantung berkurang, otomatis kebutuhan terhadap O2 itu juga akan berkurang gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pada diabetes itu dia pilihkan yang hipertensi dengan diabetes, pilihkan yang ACE inhibitor. Sebaiknya tidak memberikan yang beta blocker, terutama daripada yang geriatrik juga. Nah, ini adalah yang pada kondisi renal insufficiency, angina, kemudian asma. Asma juga sebaiknya hindari beta blocker tadi ya. Nanti bisa dibaca sendiri ini. Nah, kemudian prinsipnya awali dengan satu jenis. Kalau tergantung tahapnya, apa namanya stage-nya. Dia hipertensi stage berapa tadi? Ya kan ada prehipertensi, hipertensi, hipertensi stage 1 sama stage 2 tadi ya. Kalau baru prehipertensi atau prehipertensi itu baru lifestyle modification saja. Tapi kalau yang stage 1 gitu ya, kalau lifestyle modification sudah nggak bisa, berarti awali dengan jenis obat tadi dosis rendah. Pilihannya biasanya thiazid gitu ya, tapi bisa juga dengan beta blocker, CCB, ARB, ACE inhibitor gitu ya. Tapi juga dengan melihat penyakit lain pada pasien itu ada atau tidak tadi. Nah, kemudian dia nanti dimonitor, ada respon enggak atau responnya hanya parsial atau tidak respon gitu ya. Kalau dia sudah berespon ya sudah, berarti bisa dilanjutkan. Kalau dia responnya hanya parsial atau tidak respon, bisa ditambah dengan obat dari golongan yang berbeda tadi ya. Nah, jika tidak berespon lagi nantinya, maka ganti kombinasi obat tersebut, gitu ya. Nah, kalau yang stage 2 itu biasanya diawali dengan kombinasi dua obat hipertensi, dua golongan. Salah satunya golongan diuretik. Tapi dengan melihat tadi kondisi yang lain-lainnya tadi juga harus diperhatikan. Nah, kalau perlu kombinasi tiga jenis obat, biasanya ini ya, CB ditambah ACE inhibitor atau ARB tambah diuretik, biasanya kayak gini. Ini beberapa contoh kombinasi tiga jenis obat, gitu. Nah, ini adalah efek sampingnya ya dari beta blocker, kalsium channel blocker, S inhibitor, ARB. Ini apa namanya rangkuman dari efek sampingnya bisa dibaca sendiri. Nah, kalau pada itu tadi pada yang secara umum, kalau ini aplikasi klinis antihipertensi pada kehamilan dan menyusui, tadi pilihan utamanya itu adalah yang metil dopa tadi ya. Nah, tekanan darah pada ibu hamil itu disarankan memang apa namanya dianggap dia itu hipertensi memang kalau tekanan darahnya sudah lebih dari 140 per 90 mm Hg tadi ya. Nah,
Kemudian kalau dia hamil itu kondisinya sudah tekanan darahnya sudah lebih dari 170/110 mm Hg, itu sudah masuk ke dalam hipertensi emergensi pada kehamilan, memerlukan rawat inap di rumah sakit. Ya, nah ini adalah antihipertensi pada kehamilan tadi ya. Yang boleh tadi adalah yang golongan metil dopa tadi atau alfa 2 agonis tadi ya. Diuretik boleh tapi pada kondisi tertentu. Kalau pada apa namanya pada kondisi yang eh, misalnya trimester 1 ataupun dia tidak ada penyulit, tidak ada odem dan lain-lain, sebaiknya yang lainnya karena dia bisa mengganggu perfusi ke janinnya tadi. Bisa juga yang kalsium channel blocker itu dia juga bisa diberikan pada ibu hamil. Nah, ya, jadi yang direkomendasikan itu yang beta blocker itu juga bisa, beta blocker, kemudian kalsium channel blocker dan juga alfa 2 agonis tadi. Yang tidak direkomendasikan itu adalah yang S inhibitor sama ARB. Itu karena dia kontraindikasi. Nah, ini ya. Ini nanti dibaca sendiri tadi labetalol dia boleh ya, dia beta blocker tapi dia juga punya aktivitas penyekat alfa 1 tadi. Dan juga dia punya aktivitas juga INA positif tadi gitu. Biasanya untuk krisis hipertensi pada ibu hamil gitu ya. Pemberiannya secara intravena biasanya. Nah, ini juga atenolol ini dia juga kalsium channel blocker, dia yang non selektif gitu ya. Nah, ini nanti dibahas sendiri ya. Hati-hati, dia bisa pada ibu hamil, hipertensi dengan DM asma, sebaiknya tidak diberikan yang ini. Karena tadi ya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian metil dopa tadi ya, dia pilihan pertama, hipertensi pada kehamilan. Tadi bekerja agonis alfa 2 secara sentral. Ya, dia untuk hipertensi kehamilan toleransinya baik, tapi sebaiknya tidak diberikan pada keadaan yang hipertensi akut gitu, karena dia bisa menyebabkan rebound tadi. Nah, kemudian klonidin ini ya. Klonidin itu sama dengan metil dopa ya, agonis reseptor alfa 2 sentral. Dia kalau untuk hipertensi itu bisa menimbulkan efek samping kecemasan, withdrawal syndrome. Ya, withdrawal syndrome itu maksudnya itu tadi dia naik secara mendadak tadi, rebound hypertension tadi. Nah, klonidin ini menariknya kenapa dia bisa diberikan pada ibu hamil karena dia juga bisa punya efek untuk apa namanya hiperemesis gravidarum. Itu bisa juga diberikan yang ini sehingga dia punya efek lain yang juga menguntungkan gitu ya. Nah, ini juga diberikan secara transdermal patch gitu. Ada yang bentuknya patch gitu. Nah, kemudian dia sebaiknya klonidin ini kalau pada trimester awal yaitu sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan kelainan embrio gitu. Kalau pada kondisi awal gitu ya. Sebaiknya kalau pada kondisi awal pilihlah yang metil dopa bukan yang klonidin tadi. Tapi kalau dia sudah trimester kedua atau tiga dia banyak muntah-muntah, hiperemesis gravidarum, tensinya tinggi, kita bisa pilihkan juga yang klonidin gitu. Jadi memang obat itu kadang di suatu kondisi dia bisa indikasi, di kondisi lain dia bisa kontraindikasi. Nah, kemudian bisa yang juga diberikan yang nifedipin tadi ya, dia CCB, dia bisa menyebabkan relaksasi dari otot polos vaskuler, kemudian dia juga bisa tadi ya menurunkan kekuatan kontraksi dari jantung tadi ya. Nah, itu. Nah, ini efek sampingnya bisa flushing. Tuh. Kemudian hidralazin, kalau hidralazin itu direct vasodilator. Jadi dia biasanya lini pertama untuk hipertensi yang akut. Itu ya, bisa diberikan oral, intramuskuler atau intravena. Kalau yang oral itu untuk yang hipertensi kronis pada trimester 2 dan 3. Kalau yang IV ya intravena itu untuk krisis hipertensi pada kehamilan. Karena onsetnya bisa cepat gitu ya. Dia aman, tidak teratogenik. Gitu. Tapi dia karena vasodilator yang secara langsung dia bisa juga beresiko seperti diuretik tadi. Bisa beresiko menyebabkan penurunan perfusi ke janinnya. Jadi memang harus diukur-ukur untung ruginya gitu ya. Nah, diuretik itu juga selama kehamilan kalau bisa pilih yang golongan lain kalau golongan lain ada gitu ya. Sebaiknya seminimal mungkin memberikan diuretik karena bisa mengganggu perfusi ke janinnya tadi sama meningkatkan resiko jatuh pada ibu hamil. Namun, kalau pada kondisi ibu hamil itu dia terjadi eklamsi, ada bendungan di
jantung atau edem pulmo gitu ya. Nah, itu maka diuretik terutama diuretik kuat itu dia malah berubah menjadi indikasi gitu ya. Gitu. Terus tiazid itu dia bisa menyebabkan kelainan darah pada neonatal, gangguan elektrolit pada janin gitu ya. Nah, nih, wanita hamil hanya dapat menggunakan diuretik pada fase terakhir kehamilannya atas indikasi yang ketat dan dengan dosis yang serendah-rendahnya. Jadi kalau bisa sebaiknya yang lainnya ya selain yang diuretik. Gitu ya. Nah, ini golongan-golongannya. Nah, kalau yang pada ibu menyusui itu sebaiknya dihindari diuretik karena bisa mengurangi ya volumenya, bisa mengurangi produksi ASI gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu tadi adalah antihipertensi ya. Dari mulai kita fisiologinya, pengaturan tekanan darah, kemudian obat-obat golongan antihipertensi dan juga aplikasi klinisnya baik pada kondisi normal ataupun juga pada kehamilan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait antihipertensi. Nanti soal saya biasanya juga saya berikan skenario-skenario gitu ya. Sama kira-kira nanti pilihannya yang paling tepat yang mana gitu. Saya tidak akan tanya dosis, biasanya saya tanyanya ke arah situ clinical reasoningnya gitu. Sama mekanisme kerjanya biasanya. Oke, itu ada yang ingin disampaikan dulu? Itu ya. Jadi intinya kalau kita nanti sebagai dokter ketemu hal seperti itu, kita tetap harus selalu melihat pasien itu secara keseluruhan, itu ya. Itu saran apa namanya pesan dari jadi kita jangan hanya melihat pasien itu oh saat ini dia sakitnya apa. Tidak boleh kayak gitu. Kita harus benar-benar melihatnya dia ini riwayat sekarang sakitnya apa, riwayat penyakit-penyakit sebelumnya bagaimana gitu ya. Dan dia ada alergi atau enggak, ada hipersensitivitas terhadap obat tertentu atau enggak kayak gitu. Karena itu merupakan bagian dari pertimbangan kita dalam menentukan memilihkan terapinya. Gitu ya. Oke. Mungkin itu tidak ada pertanyaan. Oke. Udah ya. Ya. Oke.